Kumaila ini salah satu orang paling plong aja begitu. Terbukti dari ketika dia ngomong oten, apa artinya Kumaila cantik. Terus nih, makanya Kumaila dengerin dulu ini, belajar dulu sama Donita. ya, aku belum pernah ketemu dia, jadi mungkin satu kali nanti aku ketemu dia. Siapa yang setuju aku mau ketemu Donita? Yes. Kenapa Islam itu adalah agama yang benar? Karena orang Kristen, hei kamu orang Kristen, Yesus itu sholat, Yesus itu disunat, Yesus itu puasa. Yesus itu puasa. Apalagi ya, Yesus itu Gak makan babi. Gak makan babi. Malah dia yang tahu. Kalau orang Islam sangat berpegang teguh pada tradisi yang mengkafani atau hal-hal yang masih dilakukan itu loh, sunnahnya itu loh. Itu masih sangat dilakukan. Sedangkan orang Kristen tidak berkristen seperti itu. Loh, kok Mela tahu? Jangan-jangan memang Mela misionaris, saudara? Sikap dan sebagainya itu bisa menjadi teladan. Tapi kan orang Kristen tidak hanya karena menjadi pengikut Yesus bukan berarti pakai baju seperti Yesus. Pakai baju yang anggaplah jubahnya panjang begitu kan ya. Atau katakanlah kalau memang mau bilang Yesus itu seperti foto, orang Kristen berarti rambutnya mesti panjang gondrong kayak Yesus. Misalnya brewokan. Ya tidak. Harus six pack. Gitu. Six pack. Patung Yesus pada Atlantis lah. Menurutmu gimana Mel? Isa dan Yesus sama atau beda? Selamat datang di channel Andre Tunggal. Satu momen yang sangat keren banget bisa ngobrol dengan Forbidden Question. Gak usah pakai opening terlalu panjang dan lebar dan tinggi dan dalam karena gue udah gak sabar untuk ngomong sama Kumaila Hakimah dari Forbidden Questions. Welcome Kumaila. Terima kasih Ko Andre. Ketahuan bahwa ini syutingnya langsung pada hari yang sama karena busananya gak ganti. Tadi aku bawa salin dulu kostum. Iya, tapi gak apa-apa, gak usah ya karena kita tidak tipu-tipu. Tapi sebenarnya bukan ganti baju, gak tipu-tipu juga sih, bukan tipu juga. Sih. Anyway, Mel, gimana kabar? Kabarku baik. Hari ini menyenangkan, cuaca cerah. Aku nggak mau tanya yang lain karena bagiku itu tidak relevan dan yang basa-basi. Kayaknya kamu ngerti aku mau tanya apa harusnya, tapi aku nggak mau tanya. Gak usah tanya gitu, gak tau. Ya, Kumaila ini salah satu orang paling plong aja begitu. Terbukti dari ketika dia ngomong oten, apa artinya Kumaila cantik. Tapi itu tidak berprasangka buruk. Bagus, itu bagus sih. Enggak, menurut orang-orang dekatku itu enggak bagus. Menurut orang-orang dekatku, aku harus bisa develop sense of danger. Nah, karena orang-orang terdekatku khawatir aku nggak aman kan. Makanya sekarang tuh aku merasa menjadi takut itu masuk akal. Tapi untuk aku bisa merasa takut, itu aku bentuk jadi framework gitu. Jadi itu pola pikir, bukan aku beneran ngerasa takut, tapi aku ngerasa ini reasonable untuk aku ngerasa takut, ini reasonable untuk aku berprasangka buruk. Itu hal yang baru aku pelajari belakangan. Aku menarik kata-kataku barusan. Karena aku menemukan rasionalitas di balik itu tadi ya. Tapi memang benar. Maksudnya di satu sisi bagus sih Mel. Makanya memang salah satu seni yang bagus itu adalah kita tetap menjaga hati kita tetap tulus. Tapi di satu sisi kita tidak sheepish, tidak bodoh. Dan gue tiba-tiba teringat apa yang tiba-tiba muncul. Sorry ya, gue defaultnya adalah gue belajar Alkitab ya. Jadi ini defaultnya begitu. Jadi gue teringat ketika Yesus mengatakan bahwa kamu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi maksudnya memang harus cerdik seperti ular dalam arti kita itu orang, bahkan dalam bagian lain Yesus pernah bilang begini. Orang-orang dunia ini lebih pintar dari anak-anak Tuhan. Maksudnya adalah kadang-kadang anak-anak Tuhan itu di satu sisi mengembangkan mekanisme yang bodoh. Mekanisme itu tadi ya, maksudnya bisa dibodohi, bisa orang gain advantage gitu. Ya tentu itu ada sebuah jiggling ya, makanya dalam kekristenan itu kita berusaha untuk selalu
berhikmat, ya berusaha untuk, ya itu tadi yang kamu ngomong. Jadi ya aku percaya bahwa bagus kamu punya tendensi untuk selalu berprasangka baik. Ya, itu bagus, Mel, serius, itu bagus. Jangan sampai kita tuh orang yang curigaan melulu. Tapi di satu sisi juga harus mengembangkan satu mekanisme bahwa ya aku harus belajar caranya curiga sama orang. kok caranya curiga sih? Aku harus bisa belajar mendeteksi hal-hal yang mencurigakan. Iya. Iya, itu benar. Supaya aku bisa berhati-hati. Kenapa ngomong begitu ya kita ya? Tahu nih, Kak Andre. Kali ini kita akan mengundang Mela untuk membicarakan satu hal yang sebenarnya gue pengen melihat respon alamimu, Mel. Respon alamimu ketika ada orang bilang begini terus kemudian buktinya adalah, ya udah kita langsung to the point aja. Mari kita lihat videonya. Silakan ditampilkan. Ini lu kenal ini nggak? Selat Merah. Selat Merah. Pernah ini sama dia? Belum ya? Oke, yang ini Donditan. Wih, terkenal juga Donditan. Banyak yang ngirimin video yang aku soalnya. Oke, bentar, jangan di-play dulu. Gue mau tahu kenapa orang kirim ke lu terus. Nih, makanya aku Mela dengerin dulu ini, belajar dulu sama Donditan gitu lah. Lu lihat. Ada kalau bentuknya short sekarang aku lihat. Kalau bentuknya video panjang 1 jam Malas baca lihat. menit-menit pertama, nonton menit-menit pertama kadang. Oke. Sebelum kita dengar komentar, gue pengen tahu, kita lihat dulu videonya. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Serius, karena kita sunat, kita Nggak puasa, makan babi, puasa, nggak makan babi. ya. Wanitanya berkerudung. Doanya sujud, wanita berkerudung, mati dikafanin. Wah, luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Iya. Oke. What do you say, Mela? Jadi salah satu argumen dia adalah kenapa Islam itu adalah agama yang benar. Karena orang Kristen, kamu orang Kristen, Yesus itu sholat, Yesus itu disunat, Yesus itu apa lagi? Dikafani. Sebelum dikafani, puasa. Yesus itu puasa. Apalagi ya, Yesus itu Gak makan babi. gak makan babi. Malah dia yang tahu. Berarti ingatannya lebih bagus. Gue udah lansia. Dan terakhir Yesus dikafani. Kamu kalau menjadi orang kamu sendiri mendengar argumen itu, kamu apa yang kamu komentarin? Tadi kan pertama ada syaratnya ya. Jika arti Kristen adalah pengikut Yesus. Oke, ya sudah. Gitu ya yang diplomatik dia nih. Enggak, karena apakah orang Islam kalau misalnya Yesus di situ disamakan dengan Nabi Isa ya? Karena kan ada 2 school nih yang menganggap ada yang bilang Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama, ada yang bilang beda gitu karena secara referensi beda. Tapi kalau misalnya disamakan saja gitu, misalnya orang Islam adalah pengikut Nabi Isa, ya iya. Maksudnya kalau di Islam juga disebutnya pengikut Nabi Isa tuh ya pengikut sampai akhir zaman gitu. Tapi kan kita tahu bahwa menjadi Kristen itu bukan menjadi Kristen dalam budaya Kristen itu kan bukan sesimpel pengikut Kristus, mengikut Yesus yang melakukan hal-hal tadi yang disebutkan gitu. Karena ada dalam Islam dan Kristen yang aku mungkin ini nanti bisa didetilkan di episode selanjutnya ya. Ada pendekatan-pendekatan yang beda dalam beragama, terutama dalam butir-butir ritualnya. Kalau orang Islam sangat berpegang teguh pada tradisi-tradisi seperti tradisi yang mengkafani atau hal-hal yang masih dilakukan itu loh, sunnah-sunnahnya itu loh, itu masih sangat dilakukan. Sedangkan yang sejauh yang aku tahu ya, yang aku pantau, orang Kristen tidak berkristen seperti itu. Loh, kok Mela tahu? Jangan-jangan memang Mela misionaris, saudara?
Setelah ini ada yang ambil ini lalu kemudian terbukti Mela adalah misionaris Kristen karena dia tahu. Tapi itu benar. Apanya? Ko Andre mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Tadi yang misionaris. Bilang, enggak. Yang orang Kristen tidak beragama seperti orang Islam gitu. Kalau misalnya Yesus nggak makan babi, bukan berarti mereka nggak makan babi. Kalau Yesus disunat, bukan berarti mereka juga harus disunat. Gitu. Iya, gua langsung mengkonfirmasi yang pertama, Mela bukan misionaris. Itu konfirmasi pertama. Capek ya. Tapi sampai sekarang tadi sebelum syuting teman-teman Mela udah tunjukin nih video kita nih Mela misionaris Kristen, udah ada yang komentar barusan berapa menit ya. Gitu ya. Jadi ya sudahlah. Soalnya kebohongan yang diulang-ulang akan jadi kebenaran, itu masalahnya. Iya kan, maksudnya kebohongan diulang-ulang akan jadi membuat orang percaya begitu. Tapi aku perlu membela diri nggak sih? Aku tuh merasa konyol loh membela diri. Maksudnya aku merasa konyol, aku bilang enggak, aku bukan misionaris. Kalau menurutku nggak usah. Menurutku nggak usah. Artinya di tempat-tempat seperti gue ini yang gue akan berani akan ngomong karena menurutku konyol banget ya. Maksudnya untuk terus menanggapi hal-hal yang maaf ya bodoh begitu. Maksudnya itu tuduhan bodoh buat aku sih ya. Aku pakai kata yang cukup belak-belakan anyway, maafkan. Tapi ya kita balik kepada pertanyaan tadi. Jadi maksudnya orang Kristen memang mengikut Yesus itu tidak ada pada perkara hal-hal yang lahiriah itu. Memang betul yang namanya katakanlah sikap dan sebagainya itu bisa menjadi teladan. Tapi kan orang Kristen tidak hanya karena menjadi pengikut Yesus bukan berarti pakai baju seperti Yesus. Pakai baju yang anggaplah jubahnya panjang begitu kan ya, atau katakanlah kalau memang mau bilang Yesus itu seperti foto orang Kristen berarti rambutnya mesti panjang gondrong kayak Yesus misalnya brewokan. Ya tidak, karena spiritualitas Kristen tidak harus six pack gitu. Six pack kan patung Yesus pada atletis lah. Aku penistaan sih. Enggak, sama sekali enggak. Seriusan itu enggak penistaan sama sekali. Jadi maksudnya spiritualitas Kristen tidak terletak pada itu, tapi terletak pada ajaran apa yang Yesus katakan tentang hidup, tentang kebenaran, tentang siapa dia, tentang kemana arah hidup kita. Tapi Yesus itu role model kan? Iya. Teladan. Tapi suri tauladan itu tidak dilihat pada apa yang jadi sikap Yesus, berapa kali Yesus makan satu hari. Tidak pada teladan yang seperti itu, tapi teladan pada bagaimana sikap dia ketika dia berhadapan dengan misalnya perempuan yang berdosa, perempuan yang mau dirajam batu. Sikap Yesus itu ada pada compassion-nya, ketika dia mengampuni, ketika dia berhadapan dengan orang Samaria yang didiskriminasi sama orang-orang Yahudi. Berarti Yesus secara gaya hidup gitu, entahlah makan pagi atau dietnya gimana gitu, gandum dan kurma mungkin. Pengen ketawa tapi nggak jadi. Karena memang itu tidak jadi penekanan. Tidak jadi penekanan pada apa yang disaksikan oleh kitab-kitab Injil kan. Karena kitab-kitab Injil itu kan adalah catatan saksi mata tentang Yesus. Jadi perspektif murid-murid Yesus melihat kehidupan Yesus, dan itu tidak pada penekanan bahwa Yesus itu makan apa, berapa kali sehari, dan seperti apa gaya berpakaiannya, itu tidak jadi penekanan. Karena memang bukan itu. That's not the point gitu. Menjadi Kristen itu adalah bagaimana saya menghidupi iman saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menghidupi hidup saya yang baru, yang diselamatkan. Anyway, keselamatan pun beda ya. Di perspektif Kristen dengan Islam pun beda, lain, artikulasinya lain. Karena kan Islam berbicara tentang surga dan neraka ya, tapi kekristenan... Emang kekristenan keselamatan ya surga? Nah, asik nih. Kekristenan tidak ada pada artikulasi itu semata. Tapi keselamatan itu apa? Tapi kan kalau selamat berarti masuk surga kan? Iya, masuk surga itu menjadi bagiannya. Tetapi keselamatan itu tidak sama dengan masuk surga semata-mata. Tapi apa? Keselamatan itu adalah tentang hidup yang kembali kepada desainnya Tuhan. Jadi kekristenan itu percaya melihat bahwa narasi Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa itu adalah realitas. Realitas ya. Gue nggak ngomong historikal. Oke. Gue nggak ngomong sesemata historikal ya, tapi realitas. Realitas apa? Realitas keberadaan manusia yang hatinya itu ada di dalam dosa. Jadi berarti itu, kalau Andre melihatnya secara metaforis?
Gue melihatnya sebagai itu kisah Adam dan Hawa itu kisah keberadaan kita. Keberadaan kita yang sebenarnya hatinya penuh dengan dosa. Bedanya dengan Islam kan, Islam melihat manusia itu lahir dengan fitrah. Betul ya? Kertas putih. Tabula rasa. Iya, tabula rasa. Tetapi kekristenan melihat orang itu lahir dengan keadaan punya kecenderungan dosa. Ya, ini akan berbeda artikulasinya dengan artikulasi dosa waris yang dipahami banyak orang pada umumnya. Dosa waris yang kita pahami itu adalah maksudnya kita tuh punya natur dosa. Natur dosa itu anak kecil itu kita nggak usah ngajarin dosa, dia akan bisa berdosa. Kita nggak usah ngajarin bohong, dia akan bisa bohong sendiri. Manusia punya kecenderungan untuk berdosa. Kecenderungan berdosa. Dan itu adalah kisah Adam dan Hawa itu. Jadi keberdosaan kita itu akan membuat kita sadar betul bahwa kita dengan segala perbuatan baik kita tidak akan pernah melayakkan kita untuk bisa benar. Karena manusia bisa mengkompensasi natur berdosanya dengan berbuat baik. Makanya kan ada kasus orang itu bersedekah. Bersedekahnya 100 juta padahal korupnya 1 T misalnya. Right? Tapi hukum agama, orang bisa menciptakan artikulasi hukum agamanya gitu kan. Oh ya, lu bikin ini berarti lu udah punya pahala. Tapi kekristenan tidak melihat itu. Kekristenan melihatnya sampai pada titik hati yang paling dalam. Bagi orang yang bersedekah 100 juta karena korupsi misalnya 1 T, dosa. Sedekahmu tidak berarti di hadapan Tuhan. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya, jadi keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah ketika dosa itu terjadi pada Adam dan Hawa, mereka kan keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden itu artinya konsekuensi logis dari mereka yang memberontak terhadap Tuhan. Kekristenan melihat manusia di Taman Eden itu sebagai harmoni. Manusia itu diciptakan harusnya harmoni sama Tuhan. Harmoni means lu hidup berdasarkan apa yang menjadi value-nya Tuhan. Hati lu dekat dengan Tuhan. Tapi ketika berdosa itu berarti kan memberontak. Ya kan? Artinya this is not your place, bro, gitu kan? And pada dasarnya kekristenan melihat dosa itu adalah karena manusia mencintai dirinya sendiri. Karena egois. Manusia mau hidup buat dirinya sendiri. Dia mau mendefinisikan bahkan apa yang benar buat dirinya sendiri. Nah, keselamatan itu, kalau itu ada, jadi ketika manusia keluar dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, itu kematian. Itu kematian kekal. Yang nanti realitas yang dihadapi orang Kristen hari ini adalah one day, waktu judgment day, manusia menolak Tuhan, dia akan mati kekal. Itu makna keselamatan. Itu kematian kekal. Oh, itu. Keselamatan itu adalah waktu kamu rekonsiliasi dengan Tuhan. Rekonsiliasinya melalui apa? Yesus. Itu cara memahami keselamatan. Which is sebenarnya waktu ini terlalu dikit untuk membahas tentang itu lebih dalam. Karena sebenarnya topik kita bukan tentang itu, saudara. Kalau misalnya Ko Andre masuk Islam, orang akan, atau nggak usah orang deh, aku akan berekspektasi Ko Andre pakai kerudung, nggak bercanda. Jadi aku harus ganti kelamin gitu. Aku akan berekspektasi Ko Andre misalnya sholat, puasa, yang kelihatan sama aku ya. Puasa nggak kelihatan sih sebenarnya. Sholat dulu deh. Kalau misalnya aku masuk Kristen, yang akan Ko Andre ekspektasikan dari aku apa? Perubahan. Perubahan hati. Tapi itu juga nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan. Tapi perubahan hati yang dihidupi itu akan kelihatan akhirnya dari buahnya. Makanya kekristenan itu mengajarkan bahwa kamu tahu dari mana orang ini hidupnya itu benar atau enggak? Ya dari buahnya. Dari buahnya itu apakah kelihatan bahwa dia menghidupi apa yang dia yakini atau tidak? Menghidupi imannya dia atau tidak? Gitu. Kalau misalnya aku akan ngerasa Ko Andre masuk Islam dengan sungguh-sungguh kalau tambah lagi Ko Andre udah nggak makan babi, Ko Andre nggak minum alkohol, ya dan hal-hal yang merupakan syarat-syarat syariat lainnya gitu. Dan itu kan kelihatan ya, maksudnya kita bisa tahu gitu. Kalau misalnya cuma, aku nggak bilang cuma sih, ini suatu yang istimewa. Kalau misalnya perubahannya adalah di hati dan manifestasi hati yang baik adalah perbuatan yang baik, itu kan nggak harus masuk Kristen jadinya dong. Maksudnya jadi tidak partikular gitu loh. Makanya kita percaya dalam kekristenan bahwa ada satu hal yang perlu kita jawab dulu. Kebaikan menurut standar dunia, apakah akan benar-benar baik?
Itu dulu pertanyaannya. Aku yakin ada orang yang tidak perlu mengenal Yesus, dia bisa baik. Iya. Aku setuju. Betul. Bahkan bukan tidak mengenal Yesus, agama lain pun bisa baik. Oke. Aku setuju banget. Nah, tapi mereka yang selamat nggak? Aku pertanyakan adalah apakah dia benar-benar baik pada esensi baik itu sendiri? Ada orang yang kelihatan baik, tapi dia sebenarnya baik. Kenapa dia baik? Karena dia memang baik kah? Aku nggak pernah tahu. Aku tidak pernah yakin itu. Karena aku adalah orang yang cenderung punya pesimistik, ya, rasa pesimis terhadap kebaikan manusia. Karena kebaikan manusia itu bisa berbagai macam motivasinya. Motivasi karena dia mau dilihat baik. Ada orang baik karena mau dilihat baik. Benar nggak, Mel? Iya. Itu artinya penerimaan. Bagiku itu tidak baik. Dan ketika ternyata perbuatan baiknya tidak dilihat baik, dia balik lagi jahat supaya dilihat baik. Ada gitu. Nah, kekristenan itu benar-benar masuk sampai pada sisi paling itu, Mel. Dan kita tuh akhirnya rely kebaikan kita pada Kristus. Kita berbuat baik karena kita telah mendapatkan kebaikan. Makanya kita menjadi baik. Nah, kalau misalnya kamu tanya, berarti mereka yang benar-benar baik ini gimana? Kalau misalnya katakanlah ada orang yang benar-benar baik. Misalnya dia baik, dia baik seperti Kristus, tapi dia tidak mengenal Kristus. Itu dia selamat nggak? Nah, aku baca satu ayat ya. Apabila bangsa-bangsa lain, ini Roma pasal 2 ayat 14, 15, 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Simpulkan sendiri. Aku akan terbatas untuk menjelaskan ini lebih lanjut karena aku merasa bahwa kita harus membicarakan ini pada topik keselamatan yang menurutku juga di satu sisi bagi sebagian orang yang cuma menghafal doktrin Kristen akan mungkin sedikit terbelalak dengan itu. Tapi aku meyakini bahwa Kristus itu adalah perwujudan dari Allah sendiri yang kemudian menolong kita untuk melihat bagaimana seharusnya aku menghidupi hidupku yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Keselamatan itu adalah menghidupi keselamatan. Itu kekristenan. Keselamatan itu bukan nanti waktu di akhirat masuk surga, bukan. Keselamatan itu adalah bagaimana aku menghidupi hidup yang berarti, bermakna, dan indah. Justru orientasinya dunia ya, maksudnya bukan duniawi, orientasinya tuh kehidupan kita di dunia gitu. Cara kita hidup di dunia lebih tepat. Itu menjadi bagiannya, karena orientasinya itu adalah bagaimana aku membuat hatiku indah. Seperti ciptaannya Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Bagaimana aku membuat hatiku harmoni, damai sejahtera, shalom sama Tuhan. Jadi kalau misalnya anggap aku masuk Kristen, terus aku nggak berubah apa-apa, maksudnya aku nggak kelihatan berubah apa-apa, itu nggak ada masalah ya? Depends, maksudnya nggak berubah apa-apa kalau dulu adalah misalnya pencuri, tetap jadi pencuri. Dan aku yang sekarang nih, misalnya, tapi aku tidak menunjukkan apa ya? Pakai kalung salib. Iya, misalnya aku nggak menunjukkan nuansa kekristenan apapun. Nggak masalah. Aku nggak tahu ibadahnya apa sih yang rajin. Misalnya kan kalau di Islam kan rajin sholat, baca Quran gitu. Nah, jadi gini, ketika kamu menjadi seorang Kristen, maka kamu tuh akan tertarik pada hal-hal yang memang membawa kamu lebih dekat bertumbuh mengasihi Tuhan. Oke? Maka ketika kamu menjadi Kristen, kamu akan makin tertarik untuk misalnya mencari kebenaran. Kamu merenungkan kebenaran, mengubah hidupmu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kamu tertarik untuk apa? Tertarik untuk kemudian bisa sharing hidup, kisah dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kamu tertarik untuk menghidupi kebenaran itu. Berbagi. Kamu tertarik untuk apa? Semakin yang tadinya pelit, akhirnya sekarang menjadi lebih murah hati. Paham ya? Kamu akan lebih tertarik untuk apa? Merendahkan dirimu melayani. Itu perubahan itu tuh. Karena dia keluar dari dalam. Bukan
sikapmu yang diatur. Tapi ritual gitu. Ritual itu menjadi pelengkap di mana dalam ritual itu kita menemukan ada maknanya. Ritual wajib nggak sih? Kekristenan. Misalnya kalau orang Islam kan wajib sholat 5 kali sehari, itu yang wajib. Atau kayak bulan puasa gini wajib puasa. Kalau Kristen ada wajibnya nggak sih? Wajib yang nggak bisa ditawar. Hidupmu adalah ritualmu. Hidupmu adalah ibadahmu. Ibadah itu bukan kamu ke tempat ibadah saja. Itu kan simbol agama yang kita lihat. Pergi ke tempat ibadah. Pergi ke gereja. Misalnya pergi ke gereja dengerin firman. Pergi ke gereja bersekutu, memuji Tuhan. Itu adalah ritual yang membawa tips and trick. Asik. Tip and trick yang bikin kamu tuh getting closer to God. Iya. Tapi berarti kayak kewajiban mutlak sebagai seorang Kristen itu ya menjaga hatinya seumur hidup gitu. Membawa hatinya lebih mengasihi Tuhan. Membawa hatinya mengasihi Tuhan. Tapi yang karena kita percaya bahwa kita sendiri tidak mampu dengan kekuatan kita menjaga hati kita. Tidak mampu. Misalnya hati kita dekat sama Tuhan tapi malas ke gereja, itu ini gak sih? Maksudnya itu mesti dibedain. Karena menurut aku faktor malas ke gereja itu bisa jadi karena faktor-faktor yang sebenarnya bukan karena masalah rohani. Iya, bisa aja misalnya dia pengen nonton konser atau pengen ke mall atau pengen ke bioskop, ya namanya juga weekend kan soalnya. Pengen healing gak sih? Atau iya benar, atau pengen ke Jakarta kan suka ke puncak, pengen ke puncak atau apalah, pengen berlibur. Soalnya kan kalau aku nggak tahu sih kalau ibadah di gereja itu berapa lama sih? 1 jam setengah. Nah itu kan lama kan. Oke. Kan kalau pakai waktu weekend buat berkegiatan lama gitu, mungkin ya bukannya dia tidak peduli sama Tuhannya, tapi weekend dia pengen melakukan hal lain, mungkin main game atau apa gitu. Itu tuh ini gak sih apa ya? Ada kalau malas ke gereja tuh ada penalti tersendiri gak sih? Misalnya dosa gitu. Jadi gini, Tuhan menilai kita bukan pada apa yang terlihat di mata manusia. Tapi Tuhan melihat kita pada hati kita yang paling dalam. Makanya tadi kan semua akan dihakimi oleh Kristus Yesus pada akhirnya. Maksudnya Tuhan itu melihat kita pada hati yang paling dalam. Tapi biar aku jelasinnya sesederhana gini aja, Mel. Katakanlah, misalnya, one day, katakanlah misalnya, kamu jatuh cinta sama seseorang. Kamu mengasihi seseorang. Ketika kamu mengasihi seseorang, kasih kamu akan kelihatan pada bagaimana kamu berproses bersama dengan dia, termasuk ketika kamu spending time dengan dia atau tidak. Jadi misalnya weekend, kamu mengasihi seseorang, tapi kamu milih untuk main game aja. Ya kita jalan sendiri-sendiri aja deh. Kenapa? Karena ya nggak apa-apa, gue cuma mau happy. Aku nggak tahu, kamu ada pada orang yang melihat itu tuh apakah itu mengasihi betul atau tidak? Oke. Karena memang mungkin ekspresi kasih setiap orang bisa beda-beda ya. Tapi wajarnya kalau misalnya kasih kepada seseorang atau mungkin kamu punya anak, kasih itu akan keluar pada ekspresi-ekspresi bersama. Aku mau bersama, aku mau ngobrol, aku mau video call, atau aku mau telepon, aku mau WA-an. Paham gak sih? Iya paham. Nah, jadi itu kayak quality time. Relasi, iya itu relasi sama Tuhan. Makanya aku bilang ibadahnya tuh apa? Hidup kita. Doa apa? Kita gak punya waktu doa khusus, even ada kekristenan yang punya waktu doa khusus, ada. Makanya aku bilang itu kan artikulasi yang membuat orang bisa lebih dekat. Tapi sebenarnya ketika kita betul-betul kenal Kristus, aku percaya bahwa dalam perjalanan di jalan pun ketika nyetir motor, itu adalah doaku bersama Tuhan. Itu adalah bagaimana aku berpikir, aduh Tuhan gimana ya? Itu aku lagi komunikasi sama Tuhan. Jadi itu kan sebuah perjalanan kehidupan seutuhnya gitu. Jadi tidak ada dualisme antara yang rohani dan tidak rohani. Keseluruhannya itu mesti rohani. Gak ada dikotomi duniawi dan nggak ada. Meskipun pun kamu akan temukan itu pada tradisi yang menyebut dirinya Kristen ya. Kamu akan temukan yang model itu ada nggak? Ada. Jadi ada tradisi orang menyendiri ke gunung, menyendiri membiara, ada.
Tapi kan sebenarnya kalau menurutku itu tuh muncul karena tradisi, budaya juga, faktor budaya. Tapi kekristenan hari ini adalah kekristenan yang paling asali, kekristenan yang dimana orang menghidupi hidupnya dengan Tuhan. Kayaknya kita mesti butuh waktu sesi yang lain untuk bahas ini. Tapi anyway, thank you loh Mel udah nanya. Kita mau bahas yang lain, ya. Maaf ya, aku nggak Enggak masalah, serius. Ya, oke. Ini mungkin nanti perlu editing sedikit ya supaya atur porsinya di mana. Tapi anyway, kita lagi mau ngomong tentang Isa dan Yesus. Karena kan maksudnya dari Abang Kokoh Donditan itu, dia bilang bahwa oh itu Yesus itu begini. Itu membuktikan apa? Kita lebih Kristen dari Kristen. Maksudnya mau bilang bahwa kita lah yang sebenarnya menghidupi amalan ajaran Yesus. Tapi sebenarnya itu kan adalah perspektifnya dia kan, yang aku nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu banyak tentang yang Donditan sampaikan. Dulu tuh yang sering disampaikan ke aku tuh yang itu loh, misionaris C5, C6 gitu. Jadi Donditan nyampein tentang leveling misionaris, terus orang suka ngirim aku, oke ini dasar lo misionaris, terus sambil ngirimin video pendek gitu. Tapi mungkin nggak kalau menurut Pak Andre, mungkin nggak dia masuk Islam karena dia ingin jadi pengikut Kristus sejati? I don't think so. Ya, aku belum pernah ketemu dia, jadi mungkin satu kali nanti aku ketemu dia. Banyak siapa yang setuju aku mau ketemu Donditan? Aku pengen ketemu Donditan, tapi tidak di tempatnya Donditan. Di tempatnya netral. Nanti lihat saja, siapa tahu nanti kita ketemu. Tapi anyway, sebenarnya yang pasti dia yang paling tahu kenapa dia berpindah begitu. Cuman maksudnya aku ingin membawa ini pada kalau aku bikin di videoku adalah aku bilang bahwa itu cara pandang Islam. Iya, betul. Cara pandang Islam itu adalah mengikuti amalan. Ya toh? Mengikuti suri tauladan. Karena kita meneladani Nabi itu pada apa yang kelihatan? Sunnah, hingga misalnya kayak makan dengan 3 jari, kalau makan dengan tangan, minum nggak boleh sambil berdiri, melakukan apa baca Bismillah dulu, masuk ke toilet kaki kanan dulu. Hal-hal detail kayak gitu jadi perhatian kalau buat orang Islam ya. Itu sebenarnya di hadis ya. Hadis. Ya. Kekristenan tidak begitu. Ya, tapi anyway kita tidak buka lagi satu sesi yang baru. Tapi menurutmu gimana Mel? Isa dan Yesus sama atau beda? Lagi-lagi aku tidak menggali banyak tentang Yesus, tapi sejak dulu hingga sekarang aku berasumsi itu adalah orang yang sama, karena kalau aku berasumsi itu orang yang sama, cara aku berpikir jadi lebih sederhana aja. Dan Nabi Isa di Quran itu kan memang disebut sebagai pemimpinnya orang Kristen. Dan jadi lebih mudah buat aku buat berasumsi itu orang yang sama gitu. Terus ditambah lagi waktu aku kecil ada tuh mantan suster yang masuk Islam. Mantan apa ya, biarawati masuk Islam. Irena Handono. Nah, Ibu Irena Handono ini pernah diundang ke sekolahku buat iya, waktu aku masih SD. Terus beliau ceramah, dan mungkin itu pertama kalinya aku dapat wawasan kekristenan pertamaku justru dari situ. Oh gitu. Yang pertama dan aku ya udah aku jadi berasumsi aja bahwa Nabi Isa itu Yesus dan Allah itu Allah gitu. Karena yang ibu itu lakukan juga beliau membanding-bandingkan Allah di kitab suci Kristen dan Islam seolah-olah itu entitas yang sama gitu, atau Yesus dan Nabi Isa seolah itu orang yang sama. Jadi ya karena aku masih kecil juga ya, jadi aku terima aja. Dan kalau misalnya menurut kalau di Quran itu disebutnya Nabi Isa tuh nabi, tapi orang Kristennya salah paham dan menganggap dia Nabi Tuhan. Isa tuh perpanjangan Tuhan gitu. Karena memang di Quran mengatakannya begitu, bahwa Isa
Al-Imran ya, kalau nggak salah, atau Al-Maidah. Waktu Isa mengatakan tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan bahwa aku adalah satu dari yang tiga gitu ya. Iya, sebenarnya menurutku itu adalah titik pembeda besar antara Yesus dan Isa alaihissalam yang digambarkan di dalam tradisi Islam. Aku pernah satu kali ada habis satu pelayanan, preaching, dakwah Kristen bro. Terus habis itu aku dideketin sama seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu yang mungkin menurutku cukup menggemari atau seorang ibu yang menggeluti dunia misionaris. Ibu-ibu misionaris. Ini fix misionaris ya. Jadi maksudnya ibu-ibu yang betul-betul kayak menggeluti banget, niat banget. Sekali lagi bukan karena dibayar gereja ya, tapi memang dia niat banget untuk kemudian berdakwah lah begitu tentang kekristenan. Lalu dia bilang begini, Ko Andre maaf ya, saya tidak setuju sama Ko Andre. Karena Yesus dan Isa itu sama begitu. Lalu kemudian dia argumen. Lalu kemudian aku bilang, Bu, oke, nggak apa-apa, Ibu mau bilang sama, nggak masalah. Kalau menurut Ko Andre beda? Menurut aku beda. Beda itu karena aku tidak mau menyangkali apa yang Quran katakan tentang Isa. Karena apa yang digambarkan di dalam Injil tentang Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ketika dia menyebut dirinya anak Allah itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itu respon orang-orang Yahudi pada waktu itu marah karena dia menghujat Allah. Karena dengan mengatakan begitu dia tuh menyamakan diri dengan Allah. Itu jelas, dan murid-murid Yesus menyembah Yesus. Bahkan penemuan arkeologi yang terakhir itu di mana? Di Megiddo. Ya, jadi di Megiddo itu ditemukan sebuah inskripsi. Megiddo itu di Israel. Menemukan sebuah inskripsi pada abad kedua. Itu abad kedua itu ada sebuah meja yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Jelas Tuhan Yesus. Bahkan tulisan dari para sejarawan seperti misalnya Pliny the Younger, yaitu gubernur Bitinia, dia mengatakan bahwa ini orang Kristen itu menyembah Yesus. Dan Yesus juga mengakui bahwa dia anak Tuhan. Terlepas dari, mereka nggak tulis Yesus mengakui dia adalah anak Tuhan karena sudah ada rentang waktu tertentu ya. Tapi Pliny itu mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus. Jadi dalam bukti arkeologi itu menurutku memperkuat bahwa memang demikianlah adanya, Yesus itu menyebut dirinya Tuhan. Dan aku mencoba, ini aku jelaskan juga sama ibu itu, aku bilang, saya tidak mau membuat narasi Islam jadi berbeda pada apa yang Islam katakan tentang dari Quran gitu ya, tentang Yesus, bahwa Yesus menyangkal dirinya Tuhan kok. Dan ini kan dua narasi berbeda. Karena itulah mengapa aku bilang ini dua pribadi berbeda, meskipun menurutku Islam sedang berusaha untuk menyebut Isa ini sebagai Yesus Kristus yang hidup di abad pertama itu, yang hidup di Yudea itu, yang kemudian disebut sebagai, kamu bilang tadi, pemimpinnya orang Kristen. Nah itu, Islam mencoba menunjuk pada itu. Tapi narasinya, masalahnya yang esensi buatku berbeda itu esensinya itu beda banget. Karena tentang adanya Yesus bagiku itu, aku tidak mau terjebak pada, ada Yesus. Yesusnya sunat. Yesusnya tidak makan babi. Bagiku itu terlalu di perifer. Terlalu di permukaan. Itu sesuatu yang bagiku tidak esensial. Tetapi tentang siapa dia, tentang bagaimana dia menjelaskan realitas-realitas, bagiku itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Yang beda juga kalau orang Islam tuh percaya Nabi Isa itu tidak disalib. Yang disalib itu, tapi ini aku dapat bacanya sumbernya dari buku cerita Nabi anak-anak ya. Yang disalib itu katanya Yudas Iskariot. Bahkan kamu kan belajar tafsir kan? Harusnya dalam tafsir pun sebenarnya ada perdebatan siapa yang disalib kan? Iya. Iya kan? Bahwa siapa yang disalib itu nggak tahu kan sebenarnya. Nama secara gamblang tuh jarang yang ngasih nama dengan jelas ya. Quran tidak ada. Di Quran tidak ada. Tidak ada. Penafsiran juga jarang yang memberikan identitas siapa gitu. Nah, aku dapat Yudas Iskariot itu dari buku cerita Nabi. Dan Yudas Iskariot itu sebenarnya literaturnya muncul dari Injil Barnabas. Jadi ada sebuah tulisan namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu tergolong apokrif ya.
Oh, oke. Dan itu adalah literatur yang muncul di abad keberapa ya, Injil Barnabas ya, sudah tidak lagi dimasuk dalam kanon Alkitab karena dia tidak berasal dari abad pertama. Itu tulisan bukan abad pertama tapi tulisan abad, kalau gue nggak salah abad ke abad ke 8 kalau gue nggak salah. Dan Injil Barnabas itu sebenarnya lebih dekat dengan teologi Islam. Sangat dekat dengan teologi Islam. Tapi gue bisa breakdown karena gue juga pernah bikin kontennya bahwa Injil Barnabas itu tidak historik, maksudnya tidak pas pada waktu penulisannya karena beberapa detil-detil yang dia deskripsikan itu lebih cocok dengan abad ke-9, abad ke-10. Begitu kira-kira. Jadi itu penggambaran tentang Yudas yang disalibkan itu adalah catatan yang sebenarnya menurut sebenarnya di abad ketiga itu ada satu ajaran namanya ajaran dari Basilides yang bilang bahwa memang Yesus itu tidak disalib. Begitu kira-kira. Dan itu kemudian di Anisa ya dikatakan memang ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Ya, walakin syubihalah. Bukan Nabi Isa yang disalib tapi orang yang disyubiha itu apa ya? Orang yang diserupakan gitu. Pernah mikir nggak Mel bahwa dalam penggambaran itu sebenarnya ada sebuah permasalahan dilema moral yang dihadapi. Pernah mikir gitu nggak, Mel? Pada narasi itu. Dilema moralnya seperti apa misalnya? Dilema moralnya adalah ada orang yang digantiin, dihukum. Pernah mikir nggak? Karena tidak definitif ya, itu siapa? Ya bisa aja kan, apa namanya? Penjahat. Bukan, ya manusia kosong aja gitu kayak cering. Manusia kosong. Bukan baca-baca kosong ya. Enggak, manusia yang sebenarnya nggak ada gitu, non existent, tapi dibikin duplikatnya. Maksudnya kalau kita pakai magical thinking ya bisa aja. Ada ulat dijadi manusia gitu. Jangan ulat, kasihan ulatnya. Oh ternyata ini juga ya sangat penyayang ya. Ya udah batu dijadi manusia. Ya atau ya dari tidak ada apa-apa aja kan Tuhan Maha Kuasa. Jadi sering jadi kayak diduplikat terus Nabi Isanya ceritanya kan katanya diangkat ke langit. Diangkat. Nah. Meskipun ada mufasir yang nggak setuju Nabi Isa itu diangkat ke langit karena kan Nabi Isa bilang mengakui aku ini manusia seperti nabi-nabi pendahuluku. Ya kalau misalnya ada pernyataan Nabi Isa itu manusia, ya berarti Nabi Isa tuh bukan hidup abadi di langit gitu, tapi ya meninggal juga gitu. Ada ulama yang menyatakannya begitu. Bahkan sebenarnya ada ulama tuh yang betul-betul cukup keras ya. Kalau gue nggak salah dia ulama, gue lupa. Dia dari, gue takut untuk ngomong, maksudnya mungkin salah. Dia bilang begini bahwa kalau kalian bilang bahwa itu ada orang yang diserupakan, kalian tuh berdosa. Berdosanya kenapa? Itu yang tadi gue bilang dilema moralnya. Kok ada orang yang tidak bersalah tahu-tahu dihukum? Gitu. Nah itu ulama ini ngomong. Ya gue punya cuplikan videonya di mana dia kemudian marah-marah. Gitu. What's the definition of crucifixion? It is that you should die by hanging on the cross. Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense. Because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's why it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwashed ummah we are today. Well then what happened? Well then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone?
And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. But where are the scholars who will correct this foolishness? That's why I have to be so forceful in my language. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Tapi kalau di buku cerita anak-anak yang aku baca itu, karena Yudas Iskariot itu pengkhianat. Ya, katanya. kalau Yudas ya. Nah, tapi kemudian dilema moral keduanya begini, Mel. Kan dikatakan bahwa orang Yahudi itu bilang, ini di Anisa juga ya. Orang Yahudi itu bilang bahwa kita sudah istilahnya ini Isa nih kita hukum, tapi ternyata enggak. Kalau kemudian dikatakan di situ kan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi maksudnya mau mendeskripsikan orang Yahudi melakukan tipu daya nih kan, Isa disalibkan. Jadi Allah membalas tipu daya. Dilema moralnya adalah bahwa semua orang pada waktu itu diprank. Jadi kayak main licik-licikan gitu. Yeah. Siapa yang lebih licik? Ya. Itu dilema moral. Kalau memang demikian berarti ada yang diprank, termasuk murid-murid Isa semua, Hawariyunnya diprank. Termasuk Maryam diprank juga. Karena mereka semua percaya bahwa Yesus disalibkan. Jadi Tuhan itu prankster. Gua nggak ngomong. Bercanda dong ya, jangan dibawa tegang ya. Nah itu buat gue dilema moral. Oke, jadi kalau misalnya enggak menurut ulama yang tadi, kalau misalnya kita percaya itu diserupakan, berarti pertama berarti mungkin kita percaya ada orang yang tidak bersalah dipakai untuk menggantikan Yesus disalib, atau yang kedua itu berarti kita mengimani Tuhan kita itu prankster gitu ya. Yang ngomong prankster itu adalah gue yang memikirkan itu. Gue memikirkannya dengan serius dan gue merasa bahwa menempatkan diri, iya kalau gue percaya narasi ini maka gue harus percaya bahwa ada sebuah permasalahan itu. Bahwa ada orang-orang yang Oke, gue harus hati-hati pakai kata ini. Ada orang-orang yang terperdaya. Tapi kalau ngomongin Tuhan itu prankster, aku pernah kepikirannya tuh di kisah Nabi Ibrahim menyembelih itu, kan disuruh nyembelih anaknya. Terus Ismail atau Ishak? Mel. Ishak deh. Karena ulama pun kan terpecah. Betul. Terus udah akhirnya nurut nyembelih anaknya, jadi kambing gitu. Kena gitu. Gitu sih. Aku kepikiran, kok Tuhan prankster gitu. Tapi pranknya nggak jadi prank. Iya, karena tragedi banget kan kalau ternyata ternyata tidak digantikan gitu. Ya itu sangat tragedi banget. Dan itu kemudian menjadikan dia sebagai Tuhan yang bengis. Oh iya, ngomong-ngomong kan sebenarnya gue punya argumentasi kenapa itu terjadi. Okay. Gue punya argumentasi. Mau disampaikan sekarang atau? Enggak sih, ya terserah. Gue punya argumentasi karena itu sebenarnya pada konteks hari itu cukup lumrah. Apa? Karena ada praktek pengorbanan manusia, anak-anak manusia. Dan Tuhan tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan-Tuhan yang disembah atau dewa-dewa ilahi yang disembah pada waktu itu. Jadi dia bukan Tuhan yang meminta darah anak manusia. Darah itu tuh. Gitu. Oke, anyway. Kamu ngomong apa ya tadi? Iya. Obrolan ini aja sudah panjang waktunya ya, makanya ngomong sama Mela itu nggak bisa singkat. Tapi gue suka Mel. Terima kasih. Gue suka bagaimana lu mengelaborasi sesuatu. Tadi lu ngomong apa sih? Abraham tadi. Iya, jadi belok, maaf ya. Gue juga tadi, yang belokin. Ini nih, penyaliban Yesus. Yes. Gimana? Tadi kan bukan, lu mau ngomong sesuatu deh. Lu mau tanya apa atau terus kemudian gue jelasin. Oh itu gak ada. Jadi
Iya, menurut gue itu adalah satu pembeda yang paling besar, dan sayangnya adalah banyak orang yang cuma melihatnya sampai pada narasi apa yang di perifer itu. Bahwa Yesus, Isa, buktinya adalah Yesus nggak makan babi. Nah itu pun bisa ditarik, bisa ini juga. Yesus nggak makan babi, Yesus nggak Yesus puasa, Yesus sunat gitu. Ya bagi gue itu adalah sesuatu yang sebenarnya cuma buat orang yang awam secara agama, pada akhirnya bisa salah melihat itu sebagai hal yang esensial. Padahal ada terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi pembeda antara narasi Isa alaihissalam di Quran dengan Yesus Kristus di Bible gitu kira-kira. Oke, teman-teman. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang satu topik yang lain di dalam Forbidden Questions, dan ini akan jadi, gue akan menempatkan diri gue sebagai seorang yang siap-siap untuk menjawab Mela dengan segala curiosity-nya dan keseruannya, cara berpikirnya. Tapi ya udah, stay tune, teman-teman nanti akan saksikan konten tersebut di Forbidden Question. Entahkah dia udah duluan keluar dulu atau gua? Maksudnya kontennya ini nanti Forbidden Question duluan, kayaknya mungkin yang udah keluar. Jadi kalian simak aja di Forbidden Question karena pasti kita udah bahas di sana. Kita lihat aja teman-teman ya. Mela, thank you once again. Sudah mampir, sudah ngobrol, dan kita akan ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. So make it simple, make it meaningful. Make it simple, make it meaningful. Gue suka itu. Dadah.